Selamat malam. Masalah keuangan yang dialami oleh Garuda Indonesia membuat pemerintah harus turun tangan. Berbagai opsi penyelamatan pun disiapkan, mulai dari memberikan dana talangan, restrukturisasi hingga opsi likuidasi. Lalu solusi apa yang paling tepat untuk Garuda Indonesia saat ini? Bagaimana nasib maskapai kebanggaan ini ke depannya? Bersama saya Frederika Widiasari Dewi, inilah Economic Challenges dalam episode Selamatkan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia ini sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Hutangnya menumpuk sehingga berada di jurang kebangkrutan. Namun keuangan Garuda yang berdarah-darah ini tidak hanya disebabkan pandemi. Ada persoalan lain yang membuat Garuda jatuh sakit dan bisa saja tak mampu lagi terbang. Seperti persoalan kontrak dengan para lessor yang sangat merugikan Garuda Indonesia. Jenis pesawat yang terlalu banyak, kesalahan model bisnis, dan sejumlah penyebab lainnya. Ini kan yang utama lessor. Dan ingat, ada dua kategori lessor. Lessor yang sudah terbukti bekerja sama dengan pihak direksi Garuda melakukan tindak pidana korupsi, sudah ada catatan hukumnya semua. Hingga bulan Mei 2021, Garuda Indonesia tercatat memiliki hutang jatuh tempo sebesar 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan maskapai plat merah ini setiap bulannya hanya sekitar 50 juta dolar Amerika. Padahal beban biaya operasionalnya saja setiap bulan mencapai 150 juta dolar Amerika. Artinya tiap bulan harus menombok 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Bahwa kita masuk kepada proses restrukturisasi berat dan memang akan melalui proses legal yang cukup kompleks. Diharapkan dalam waktu 270 hari setelah nanti kita lakukan moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini. Bisa jadi pandemi COVID-19 telah membuka beragam borok yang selama ini dibiarkan menggerogoti tubuh Garuda Indonesia. Kita ini bukan bisnis gaya-gayaan, ya, terbang ke luar negeri gaya, tapi domestik. Kenapa? Database. Sebelum COVID, 78% turis adalah lokal turis. 1.400 triliun. Turis asing hanya 22%, 300 triliun. Kalau kita berbisnis, ya jelas ini marketnya. Dan kita negara kepulauan. Tinggal kita cari bagaimana Garuda masih bisa sustain. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama saya malam hari ini Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Selamat malam. Selamat Pak malam. Irfan. Faisal Riza, Ketua Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Mas Riza. Dan juga Pak Toto, pengamat BUMN. Selamat malam Pak Toto. Kita langsung saja dialog malam ini. Pak Irfan, sebagai orang nomor 1 di Garuda Indonesia, rasanya Anda adalah orang yang paling tepat untuk kita tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di Garuda Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang sebelum pandemi, memang pesan Pak Erik pada waktu meminta kami dan direksi lain bergabung itu adalah 3 hal ya. Yang pertama tentu saja melihat profitability, yang kedua memperbaikilah beberapa tindakan atau behavior yang kurang pantas, dan yang ketiga mengembalikan kebanggaan publik terhadap Garuda gitu. Jadi kita ngomong kalau soal ini semata-mata di sisi profitability ya. Jadi 2019 itu di bawah manajemen sebelumnya Garuda sudah membukukan keuntungan. Jadi kita bisa untung, tapi bisnis ini adalah bisnis yang marginnya tipis sekali gitu kan. Oleh sebab itu ketika pandemi terjadi di mana pendapatannya menurun sampai 90%, kita nggak cukup cepat dan mungkin juga berat menurunkan biayanya. Tapi apakah pandemi itu sendiri yang membuat Garuda seperti saat ini, ataukah sebenarnya ada hal-hal yang memang sudah sakit sebelumnya Pak Irfan? Ya, saya tidak menutupi, saya tidak ingin mengatakan sakit, tetapi ada yang banyak yang perlu diperbaiki dan pandemi ini akhirnya membuka. Apa aja Pak yang perlu diperbaiki? Contoh pertama yang jelas adalah lessor, jadi perjanjian sewa kontrak pesawat kita ini selain harganya di atas harga rata-rata
industri, tetapi juga terms condition di dalam kontrak ini sangat tidak menguntungkan kita. Jadi hampir boleh dibilang 100% berpihak kepada lessor. Kenapa itu bisa terjadi Pak Irfan? Kenapa waktu itu lolos saja seperti itu? Apakah tidak ada pembanding? Dan saya tahu ini terjadi sebelum Pak Irfan, Ya, tapi boleh sharing dengan kita. Ada banyak sekali kemungkinan. Apakah memang ada markup di baliknya itu? Yang kedua, apakah ada ketidakmampuan negosiasi? Tetapi tolong difahami juga, pada saat itu industri itu adalah industri yang supply-nya lebih sedikit dari demand. Jadi ketika Garuda misalnya tidak mampu melakukan negosiasi yang pas, ya tentu saja bisa jadi Garuda pada waktu itu nggak punya pesawat satupun gitu kan. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Jadi ya, ini ada banyak faktor dan saya tidak ingin melakukan judgement. Tapi faktanya adalah pada waktu kita menjalankan ini, kita lihat harganya dibandingkan pasar 2 kali lipat misalnya. Makanya mau terbang kemanapun tidak mungkin untung. Dan tahun lalu sebenarnya kita sudah menegosiasikan dan kita berhasil menegosiasikan penyewaan pesawat sampai $200 juta per tahun, hampir 3 triliun. Ya. Tadi lessor satu hal, apalagi lainnya? Pak? Yang kedua memang bisnis model kita kurang pas, artinya jumlah pesawat kita beragam. Mestinya nggak perlu seperti itu. Kalau bisnis model bukannya harusnya ada tim yang sebelumnya melakukan riset terlebih dahulu tentang bisnis model yang cocok dengan Garuda? Pasti ada, tetapi asumsinya salah semua, gitu kan. Sehingga mestinya Garuda memilih jenis pesawat yang cocok dengan model bisnis kita, yang cocok dengan structure cost kita dan sebagainya. Lagi-lagi memang ini terjadi sebelum Pak Irfan, tapi kenapa sampai bertahun-tahun dibiarkan bisnis model yang nggak pas ini nggak segera disesuaikan? Gini, saya dirut gitu ya, tugas utama dirut ke depan. Jadi saya nggak mau terlalu banyak komentar apa yang terjadi di masa lalu. Saya yakin kok semua direksi Garuda berupaya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Pandemi ini membuat kita punya alasan sebenarnya sangat kuat gitu kan. Jadi pandemi ini membuat kita melakukan banyak restrukturisasi, baik itu kepegawaian, harga sewa pesawat, dan yang lain-lainnya. Dan mereview semua rute-rute yang tidak menguntungkan. Iya. Oke, Bapak tahan dulu. Saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, selama ini apakah DPR sebenarnya sudah mencium adanya yang nggak pas lah di Garuda gini? Ya sudah cukup lama kita ya. Dan saya kira persoalan Garuda kan bukan hanya pada saat Pak Irfan atau Pak Arya Skara atau sebelum-sebelumnya saya kira Garuda sudah memiliki masalah yang banyak dibicarakan. Sekalipun karena dia BUMN yang dianggap sebagai kebanggaan nasional kita tidak pernah muncul ke publik terlalu jauh. Ada satu masa ketika Garuda dapat banyak prestasi gitu Pak ya, tiba-tiba kemudian kita dikagetkan memang karena pandemi. Tapi kemudian setelah DPR tahu, apa sikap DPR setelah ini mengemuka gitu Pak? Ya salah satu yang kemarin kita agak lama membahas mengenai PMN, itu adalah masalah Garuda. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke pembahasan Garuda, beberapa skema didiskusikan. Waktu itu pemerintah mendorong dulu yang namanya PMN, totally PMN. Jadi kita menerima opsi itu, mendiskusikan lebih jauh. Tapi kemudian pemerintah sekali lagi mengajukan kepada DPR beberapa perubahan. Termasuk berupa restrukturisasi tadi? Dana talangan. Okay. Begitu dana talangan kita diskusikan, lalu kemudian ada lagi skema MCB yang akhirnya menjadi keputusan MCB kita. itu, Pak? Apakah sudah semua Kita sudah dilaksanakan? putuskan. Kita sudah putuskan MCB dan saya kira itu menjadi komitmen di antara DPR dan pemerintah yang harusnya dijalankan. Ya Pak Irfan dengan seluruh direksi dan pemilik saham di Garuda mestinya melihat ini sebagai jalan keluar. Walaupun belum semua ya Pak Riza ya? Ya nanti saya bicara soal pemerintah saja. Ya. Oke, saya mau ke Pak Toto ya. Pak Toto, kalau tadi Pak Irfan sempat menyampaikan beberapa hal, tapi kalau sebagai pengamat nih Pak Toto Pranoto, kira-kira apa yang membuat Garuda bisa sampai di posisi seperti saat ini? Ya saya kira itu tentu situasinya tidak bisa dilepaskan dari situasi global COVID ya sekarang melanda dunia lah ya. Jadi saya kira ada dua faktor utama. Dulu Garuda bukan sekali ini dapat krisis ya, 20 tahun lalu juga pernah ada krisis juga. Cuman masa-masa lalu itu cuma satu sisi ya, artinya mungkin dari sisi mismanagement lah dalam perusahaan itu bisa diperbaiki begitu ya.
Sekarang tadi Pak Irfan sudah sampaikan, selain mismanagement juga ada tambahan keluar external factors yang nggak bisa dikontrol, kemudian terjadi pandemi, sehingga kemudian penurunan ya terhadap demand passengers pesawat itu kan jauh luar biasa. Anda sebagai pengamat pasti melakukan komparasi ya Pak dengan maskapai di luar. Gimana tuh Pak? Kenapa ada yang survive, ada yang tidak? Apa yang membedakan? Ya, saya kira kan kita harus lihat ya kepada structures apa yang sedang dikerjakan oleh Garuda sekarang ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kepada structures revenue dia, sebagian besar itu kan kita lihat Garuda itu mungkin passengers revenue-nya dominan. Sementara pendapatan kargonya mungkin relatively ya, compare kepada SQ, kepada yang lain, relatifnya masih kecil lah begitu ya. Sehingga pada saat terjadi pandemik, passengers betul-betul turun, maka tidak bisa di balance ya oleh pendapatan kargo yang cukup misalnya ya. Bagian kedua juga kaitannya dengan lihat pada struktur cost-nya. Tadi sebagian sudah disampaikan Pak Irfan sebetulnya. Jadi biaya-biaya yang tidak kompetitif itu yang membuat kemudian Garuda menjadi sulit. Efisiensi dan perubahan model bisnis berarti ya? Betul begitu Pak Irfan ya? Ya, jadi kalau kita ngelihat di sisi finansial aja, jadi bisnis modelnya kan harusnya lebih banyak variable cost daripada fixed cost. Jadi ketika revenue turun, fixed cost-nya ini turunnya sedikit gitu kan. Dan inilah yang memberatkan. Termasuk di dalamnya adalah sewa pesawat, itu bagian dari fixed cost gitu kan. Itu termasuk yang bisa atau masuk dalam program restrukturisasi Pak Irfan? Ya, jadi yang kita sebenarnya sudah melakukan banyak sekali Bu, perbaikan-perbaikan. Jadi 200 juta kita saving sudah dari sewa pesawat per tahun. Nanti kalau bisa kembali ke masa sebelum pandemi, andai-andai, kita tuh udah untung 3 triliun gitu kan. Kemudian karyawan kita juga merelakan tahun lalu 2.000 tanpa ribut-ribut dari 7.000, jadi lebih dari 20% gitu kan. Plus cost-cost yang lainnya semua inisiatif kita hentikan gitu. Tapi memang ketika jumlah penumpang yang nggak naik-naik, ya nggak naik-naik dan turun dan naiknya pelan, pernah naik cukup memadai. Kita cukup optimis di bulan Desember, Pak Toto. Udah 50%, tapi Januari turun lagi dan kemudian larangan mudik yang kita juga mendukung menjadi salah satu akibatnya. Betul, kargo itu salah satu yang kita sangat perhatikan dari awal dan hari ini kargo kita udah jauh lebih besar daripada kargo sebelum pandemi gitu kan. Kita akan kembali lagi tapi kita harus segera break untuk melihat pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges.